tidak memanfaatkah apa yang diinjak Tuhan tadi, termasuk diri kita, termasuk pikiran kita, maka laku kecekah waktu minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita ini lebih rendah daripada bina. Ada muning-muningan, kata kucing di rumah raja, kata kucing di rumah, kata kucing tadi mak katanya, alangkah mak pula raja tu, tidak dia permadani, tidak pula dia apa namanya dikawal, dia luar biasa dia tidak katanya. Ama kita ni mak mana mak katanya, kita tidak di ujung ketinga, makan kita nyuk tulang-tulang sisa-sisa raja tadi. Ini muning-muningan ada makna ini. Tu apa kata endong kucing tadi, Bu? Oi nak katanya, masih lemak kita nak dibanding anjing. Masih lemak kita dibanding. Ngapa katanya kalau kita badan kita di dalam dide hujan kepanasan. Kata kucing tadi. Udah itu kita empuk dide tahu kita tidur di permadani dan lain sebagainya, minimal kita duduk di lambung keting raja, dide kacipakannya. Udah itu kita kusuinya pula, sayanginya pula di dalam. Empuk itu engkase masih bersih katanya. Beda dengan anjing. Kalau anjing itu badahlah diimpet rumah, berumah ada segala dide kehujan kepanasan. Kata endong kucing itu tadi. Lemaklah kita nak katanya dibanding Nah tu apa jawaban? Rupanya bertanya pula. Ngajeng bersyukur tadi. Rupanya anjing tadi ngobrol pula. Mak katanya. Ngapa nak? Alangkah lemak pula kucing di dalam tu katanya. Bada di dalam, pacak damping raja, pacak bermain-main, makanan dinjo, disayanginya pula raja. Bebas dia di dalam. Ama kita ni mak mana mak katanya. Kita ni badalah di luar, dibuat ke rumah ada hujan kepanasan. Kebila ada gurau hujan tene nempirai keliling cakar bada. Itu sisip dikit diusir ngetuan kita katanya. Oi nak katanya, masih lemak kita bersyukur kita dibanding lagi bagong. Masih ada bandingan lagi. Masih lemak kita nak kata dong anjing tadi dibanding lagi bagong. Bagong tuh katanya jangankah dia ndak ke dusun, empai pinggir talang sajalah usir jemu. Nyala dia. Nyungku segalanya kan. Dikit-dikit alau jemu saja bagong ni tadi katanya. Nah rupanya bagong ni tadi ngobrol pula dia nak beranak. Mak katanya kan, alangkah mak pula anjing tu. Katanya tadi. Ngapa dia empuk badan di luar katanya kan, empuk badan di dia nyeragi ngagi jema. Hanya dia masih ada tuan, masih dia tinjuk makan. Dia kata dong bagong tadi masih lemak kita. Walaupun kita diusir jema saja, kita dibenci jema saja, nak masuk dusun lagi dia tahu, dibanding manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih lemak kita. Katanya ngapa? Karena nak kita ni kalau kita mati saja dia bertanggungjawab. Paham tidak? Paham. Lah jawabannya. Kata bagong tadi, lemaklah kita dibanding manusia. Artinya manusia tu kalau dia beribadah lebih rendah daripada karena satu bagong ni, satu dia mati dia bertanggungjawab. Kalau manusia mati masih ada mati, bahasa kita bahasa aslinya adalah wafat. Wafat itu artinya batasan rezekinya ngan inilah, batasan umur ngan inilah, maka disebut jema mati itu pindah alam namanya alam itu apa arti barzah? Pemisah. Menurut Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, kita ngai jema mati itu lulok kacu inilah, lulok di kacu inilah, dia kinaan ngai kita dia kinaan ngai dia alam barzah. Maka ada jema labu mimpi rindunya ngari anak itu pacak ngina, hanya dia tahu nak. Itulah kira-kira bayangannya. Kita kata rindunya kinaan itu hanya dia tahu ngapa ya. Itulah nak kira-kira. Itulah namanya
Lemah lah dekinaannya kira-kira kan? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya nana Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Iman dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Bersinar Yunda kami Wiwi, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada siang hari ini, wabil khusus anak-anak kami yang kami muliakan dan kami sayangi. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Masya Allah, tiada nikmat yang lebih indah kecuali nikmat kebersamaan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir, kita pacak datang ke masjid ini dalam suasana kebersamaan. Tujuan kita tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan berharap mudah-mudahan tu apa yang kita cita-citakan, tu apa yang kita inginkan diberkahi, dikabulkan, diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini aku dipulang ke ada anak-anak. Aku kalau ngajar ngaji memang lu itulah aku kawes. Aku kalau tiap ngajar ngaji itu kunjung hadiah saja. Maka ngajarkan ngedak-cedak ini memang satu dengan nyanyian, yang kedua dengan iming-iming, dengan hadiah. Aku cuma kojong nyebut ke apa jawaban siko sama zaman dulu, kalau nede hiburan kunjung kecepul sijat. Berapa jiko jumlah rukun Islam? 5 katanya. Tua pun nek kelima sebutkannya. Nah, nek kabak kecepul sijat. Nah, kalau sebulan sekali dia dekat cepat-cepat, dibuat kelompok, diajung tentang mempelajari sapu Nabi, diajung mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Maka antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok ini lain-lain hadiah. Ada hadiah Iqra, ada hadiah jilbab, ada hadiah Quran. Nah, inilah sebenarnya yang disebutkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak kalian itu sudah mengerti dengan dunia, maka berikanlah hadiah. Ngejo hadiah itu lo mana? Ngejo hadiah itu untuk memberikan suatu semangat kepada anak-anak tadi. Nah, hadiah tersebut tentu nek bermanfaat, nek berguna. Nah, kalau dia lah terbiasa, akhirnya dia tidak ujung-ujungnya dia ngarapkan hadiah lagi. Nah, itu. Jadi saat ini senangnya kita ngina mungkin anak ibu, cucu ibu saat ini nyaksikannya bahwa lah pacak dia ngucapkan suka ngapalkannya waduha tuh. Siapa ibu-ibu yang hafal waduha? Banyak dihafal gitu kan? Wadduha wal laili iza sajama waddaka rabbuka wa ma qala walal
khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar ya nak ya, jangan tanhar gale, tadi tanhar wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ayat ini kalau kita kalau kita resapi luar biasa ayat wadduha ini. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi nikmat itu harus kita njuk tahu ngari jema. Jadi ama kita goleh nikmat njuk tahu jema. Maka jema pacak ngucapkan selamat, maka jema pacak doaka. Kamu dapat misalnya cucung, njuk tahu ngari jema. Makanya tradisi kita sedekah, ada 40, ada akikah. Kalau kamu pergi umrah, sedekah. Sedekah tadi dia diukur besar, dia diukur kecil. Sebab banyak jemaah menai kadang-kadang ada yang fanatik dindak sedekah katanya wes. Ngapa dindak sedekah? Kalau kicik kaje meriak. Riak itu ada di dalam diri kita itulah. Kata Rasulullah, kicik kah mang kejema keruan. Tu apa dia? Bahasa kamu tu dapat nikmat. Yang pertama gunanya nak dikicikkan jema keruan. Tu apa nikmat yang kita dapat tadi. Yang kedua tu apa gunanya? Sebagai motivasi. Dengan cerita kita balik, misalnya kita di Mekah, balik kita dapat nikmat boleh kau banyak, wes cerita kah? Mangke jema tadi semangat. Ama diri kita cerita kah? Ayo misalnya balik pergi haji, batom saja. Ngajung jema bergosek di dah. Bergosek ngajema di dah. Entah apa lemak apa di mak dia keruang. Jadi diri di mak, jema di mak. Itu tadi kan? Hanya tradisi kita bosek kumah oi kalau nak ngirup air zam-zam. Maka air zam-zam itu minum ada doa. Maka ngapa sebagai motivasi, sebagai semangat kita. Itulah yang disebut dengan anak-anak tadi fa amma bi ni'mati rabbika fahad, ceritakanlah ngagi sanak saudara kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Dulu pernah aku menyampaikan bahwasanya ada kajian yang namanya kajian suratul Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini kalau kita kaji padahal inilah induk daripada Al-Qur'an. Nah, Ibu Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, kita kaji tentang kandungan surat Al-Fatihah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika ia melaksanakan amal ibadah yang ia cari itu apa? Yang kamu kejar itu apa? Ibadah itu. Mencari pahala apa mencari redha Tuhan? Mencari redha Allah. Nah, puncak tertinggi dari amal ibadah itu adalah menggapai redha Allah. Kalau Allah lah redha tu apa baik yang kita gawe itu, maka bernilai ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka kata para ulama, satu tangga yang harus kita lalui nak kenal kudai Allah, mengenal Allah. Man arafa nafsa faqad arafa Robba. Jadi itu apa? Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan mengenal diri kita masing-masing. Nah, untuk mengenal diri kita masing-masing, kata para ulama ada 5 tok nak ditanyakan 5 pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya secara hakiki dan pasti. Apa 5 pertanyaan tersebut?
Yang pertama, siapakah kita? Sedang berada di mana kita sekarang? Tu apa tugas pokok kita? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Tu apa nian balasannya? Tu apa nian konsekuensinya? Kalau kita laksanakan tugas itu atau kita langgar tugas itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagi orang yang beriman kepada Allah, yang memeluk agama Islam yang kita yakini ini, maka jawabannya tidak lain adalah Al-Quranul Karim yang terdiri dari 6.666. Jadi 64 kali. Jangan dikeruan isi Quran tuh. Lah ngaji neman, jilbab lah banyak buku, lah ngambil agi kredit pula isi Quran lah dikeruan. Berapa kabar isi Quran tuh? Entah pokoknya dikeruan aku. Jadi isinya 6.666 ayat, 114 surat, 114 surat, 6.666 ayat. Itu ya. Kemudian turunnya 22 tahun 3 bulan atau 23 tahun. Nah itu. Nah, jadi di dalam Al-Quran tersebut ya, sebagai referensi bagi kita, sebagai rujukan kita untuk menemukan jawaban tadi. Nah, maka untuk menjawab pertanyaan tadi ada namanya surat Al-Fatihah. Itu apa nama lain daripada surat Al-Fatihah itu? Itu apa? Umul. Itu apa arti umul? Umu apa? Umi apa? Artinya ndong. Berarti Al-Fatihah ini ndong Al-Quran. Dia bapang Quran. Ada di bapang aba kitab. Yang ada umul ki. Jadi induknya daripada Al-Quran itu adalah di Al-Fatihah. Induk Al-Fatihah itu pada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dikecek lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Al-Fatihah ini ya akan menjawab 5 pertanyaan tadi. Itu apa pertanyaan tadi? Siapakah kita? Itu apa pertanyaan tadi? Siapakah kita? Maka dijawab oleh Al-Quran, oleh surat Al-Fatihah, jawaban yang pasti kita ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dengan yang Maha Penyayang. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ada senandung itu tuh. Mengapa disebutkan ini jawabannya? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini ada ya tersirat. Arti tersirat itu dibajak kayu kita di dekeruan. Ya, dibajak kayu di dekeruan. Maka puncak tertinggi ahlak, kalau jumlah beriman, ahlak tertinggi nyelaku sampaikan dulu, tua pekina gawean kita, empai ka kita begawe itu, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Kami nom Bismillah, kamakan Bismillah, kabegawe Bismillah. Kalau pacak pula, nyilala kita ucapkan doa-doa yang tertentu. Aman tidak tahu, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, aku udah tahu doa Allahumma bima rozaqtana wa qina azabannar. Doa apa itu anak-anak? Coba sekeempat. Allah rozaqtana wa qina. Ada di dia neneng hafal. Udah pokoknya Ustaz langsung pada saf laju.
Ya. Makanya kalau tidak hafal minimal ngucapkan bismillah. Ka begawe bismillah. Kang keluar rumah bismillah. Doa keluar rumah tu apa anak? Bismillahi tawakkalallah la haula wala quwwata billah. Jangan main-main, nggak ada kecil nih, kita malu. Terapos kayaknya galau nggak gitu kan? Nyilaku kecil kau, jangan tuh siap tiket protes, salah kamu tuh kan? Jangan nak kita caca-caca baca di depan. Artinya apa kita bangga, anak bercucung dia baca. Inilah sebenarnya aset yang termahal tuh ibu bapak. Nek paling mahal nikmat itu nikmat 3, pertama iman, kedua nikmat sehat, ketiga anak cucung nek soleh. Amu bandu tu udahlah itu. Dek ruang gitu itu bancayan aja itu kalau. Bana ilo nantu udah ilo. Nantu ilo kadang nana ada ilo. Nah, inilah aset kita ngajar ke dia supaya ngapa? Supaya nanti dia baca doa ke kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribu mujibu dawat wa ya qadiyal hajat. Itulah yang kita nantikan. Ya kita pinta, ya kita rindukan ya anak cucu kita. Maka alangkah sedia, alangkah malangnya kita kalau anak cucu kita diditerti tentang agama. Kita lah payah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai nyiapkan ya anak, sampai nyiapkan ya cucu. Bandu banyak tadi, dia jadi nikmat bagi kita. Sampai di alam kubur, malah jadi celaka dalam diri kita. Nah, maka inilah kita persiapkan. Nah, apa tadi? Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tersirat tadi artinya ya dibajeka. Ya dibajeka. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan tafsir bahwasanya manusia itu kita ini adalah makhluk hamba Allah yang mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ada hukum awal, ada hukum akhir. Kalau kita terikat pada hukum awal, maka pasti terikat dengan hukum akhir. Artinya apa? Kalau kita ini ada awal, pasti ada akhir. Di awal-awal kita kait patakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Dulu kita dek berdia, kemudian diadakannya oleh Allah melalui perantara kedua orang tua kita. Kemudian diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Jadi dek berdia, diadakan, dek berdia kagi, diada kagi. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu summa ilaihi turja'un. Nah, keterbatasan kita tadi, kalau kita ada awal, ada akhir. Kalau pangkal kita hidup, mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Kita ni lah berapa alam lah kita lalui. Alam roh, alam kandungan, alam roh, alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhir. Berarti 5. Ndek alam roh dan alam kandungan tuh kita dek keruan lagi, dek teringat lagi. Nah, maka kekasihan kele alam barzah. Setelah alam barzah kele baru masuk ke alam akhirat. Lama jarak berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun dek keruan gitu kan. Nah, kalau jemaah beribadah, jemaah mati itu hidup akan tetapi diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidur dia dek kegasuran. Satu dijagakan dia lah pada hari akhir. Nikmat luar biasa. Selagi kita ngagi ada masalah, ngagi ada tok kedima. Aslinya malam tu sudah ke siang dia tidak terkelap tidur gitu kan. Malam tu sudah siang. Li saking lama nunggunya.
Itu kan. Tapi kalau kita ada nikmat senampur benal, satu tidak lap katanya, satu terjaga cuma ngebal. Hai cacarai kata kita, halang senampur pula. Nah, itulah nikmat perbandingnya. Perbandingan. Jadi keterbatasan. Kalau Allah tuh ibu bapak hadirin sekalian, Allah itu tidak ada hukum awal, tidak ada hukum akhir. Artinya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. La awalu wal akhir. Jadi Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kalau kita berawal dan berakhir, nah itulah jawabannya. Dapatlah kita simpulkan bahwa kita ini berasal dan asal kita tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jajayanannya tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pertama tadi itu apa? Siapakah kita? Nah, hukum keterakhiran tadi, siapakah kita tadi? Nyilalah jawaban tadi, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Nyilah hukum keterikatan tadi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau jemaah mati ibu bapak hadirin sekalian, makanya 40 hari itu paling lama bertahan manusia itu dalam tanah. Lewat dari 40 hari yang kita bawa itu harta satu-satunya atau apa bandanya kita bata? Bandanya kita bata mati atau apa harta satu-satunya? Yaitu malikum, kain kapan. Nah, kain kapan ini pacak bertahan paling lama 40 hari 40 malam. Lewat 40 hari 40 malam dia mulai hancur. Lah hancur terkelupas kain kapan, binatang tanah, cacing, rayap dan lain sebagainya makan kulit. Kulit lah habis, tinggallah tulang daging. Daging lah habis, tinggal tulang belulang. Belulang lah habis, nyela masuk di sumsum tadi. Habis sekali. Nah, kalau lalu itu baru sadar manusia, fayaqula rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Ya Allah katanya, andai aku pacak dihidupkan senampur balik ke aku ke dunia, aku nak ibadah, aku nak sembahyang. Maka ibadah itu diumpamakan seperti sholat qobliyah itu, dunia beserta isinya, imbalannya lebih daripada itu. Nanti ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa galak salat 2 rakaat, apa galak dunia beserta isinya, pasti akan menjawab, yaitu dipilih salat 2 rakaat salat qobliyah. Ngapa? Karena salat qobliyah 2 rakaat itu, apalagi salat-salat lain, nikmat luar biasa, imbalannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sallallahu ala. Ada yang putih? Ada putih. Ada yang putih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Nah, yang kedua, sedang berada di mana kita sekarang? Di mana kita main lagi, yo? Di mana kita main lagi? Benar kan betul. Jawaban itu kan jawaban selagat. Jadi dua. Sedang berada di mana kita sekarang? Berada di Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumid. Di bawah genggaman kasih sayang Allah, di bawah kerajaan Allah yang menguasai alam semesta. Kita mbak lagi di bawah kekuasaan Allah, di bawah nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa di atas muka bumi. Nikmat Allah ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala dunia beserta isinya, dan kita
adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Satu-satunya manusia paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kalau kita tidak memanfaatkan apa yang diinjak Tuhan tadi, termasuk diri kita, termasuk pikiran kita, maka laku keceka waktu minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu, kita ini lebih rendah daripada binatang. Ada muning-muningan, kata kucing di rumah raja. Kata kucing di rumah, kata kucing tadi mak katanya, alangkah mak pula raja tu. Tidak dipermadani, tidak pula dia apa namanya dikawal, dia luar biasa dia tidak katanya. Amu kita ni mak mana mak katanya, kita tidak di ujung ketinga. Makan kita nyuk tulang-tulang sisa-sisa raja tadi. Ini muning-muningan ada makna ini. Tu apa kata endong kucing tadi, Bu? Oi nak katanya masih lemak kita nak dibanding anjing. Masih lemak kita dibanding. Ngapa katanya kalau kita badan kita di dalam didek hujan kepanasan. Kata kucing tadi. Udah itu kita empuk tidak tahu kita tidur di permadani dan lain sebagainya, minimal kita duduk di lambung keting raja di dekat cipakannya. Udah itu kita kusuinya pula, sayanginya pula di dalam. Empuk itu engkase masih bersih katanya. Beda dengan anjing. Kalau anjing itu badahlah diimpet rumah, berumah ada segala dide kehujan kepanasan. Kata endong kucing itu tadi. Lemaklah kita nak katanya dibanding Nah tu apa jawaban? Rupanya bertanya pula. Ngajeng bersyukur tadi, rupanya anjing tadi ngobrol pula. Mak katanya. Ngapa nak? Alangkah mak pula kucing di dalam tu katanya. Bada di dalam, pacak damping raja, pacak bermain-main, makanan dinjo, disayanginya pula raja. Bebas dia di dalam. Amu kita ni mak mana mak katanya. Kita ni badalah di luar, dibuat ke rumah ada hujan kepanasan. Kabila ada gurau hujan tini nempirai keliling cakar badak. Itu sisip dikit diusir ngetuan kita katanya. Oi nak katanya, masih lemak kita bersyukur kita dibanding lagi bagong. Masih ada bandingan lagi. Masih lemak kita nak katendong anjing tadi dibanding lagi bagong. Bagong tu katanya jangankah dia ndak ke dusun, empai pinggir talang sajalah usir jema. Nyala dia dah. Nyungku segalanya kan. Dikit-dikit alau jemu saja bagong ni tadi katanya. Nah rupanya bagong ni tadi ngobrol pula dia nak beranak. Mak katanya kan, alangkah mak pula anjing tu. Katanya tadi. Ngapa dia empuk badai di luar katanya kan, empuk badai di dia nyeragi ngagi jema. Hanya dia masih ada tuan, masih dia dinjuk makan. Oi dide kata ndong bagong tadi masih lemak kita. Walaupun kita diusir jema saja, kita dibenci jema saja. Nak masuk dusun lagi dia tahu. Dibanding manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lemak kita katanya. Ngapa? Karena nak kita ni kalau kita mati saja dia bertanggungjawab. Paham tidak? Paham. Lah jawabannya. Kata bagong tadi, lemaklah kita dibanding manusia. Artinya manusia tu Bu, kalau dia beribadah lebih rendah daripada karena satu bagong ni, satu dia mati dia bertanggungjawab. Kalau manusia mati masih ada mati, bahasa kita bahasa aslinya adalah wafat. Wafat itu artinya batasan rezekinya kan inilah, batasan umur kan inilah, maka disebut jema mati itu pindah alam namanya alam itu arti barzah pemisah. Menurut Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, kita ngai jema mati itu luluk kacu inilah, luluk di kacu inilah. Dia kinaan ngai kita dia kinaan ngai dia. Alam barzah. Maka ada jemalah bermimpi
rindunya ngari anak itu pacak ngina hanya dek tahu nak. Lu itulah kira-kira bayangannya. Kita kata rindunya kinaan itu hanya dek tahu ngapa ya. Lu itulah nak kira-kira. Itulah namanya alam. Lemahlah dek kinaannya kira-kira kan.